Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. Berikut ini ringkasan materi kompetensi teknis rekam medis. A. Pengertian rekam medis. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749/9/1989 tentang rekam medis atau medical records, yang dimaksud rekam medis ialah berkas yang berisikan catatan, dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan atau pasal 1 huruf A. Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain atau yang diberikan kepada pasien yang dipergunakan serta tersedia pada suatu sarana pelayanan kesehatan selama mendapatkan perawatan di rumah sakit, baik rawat jalan maupun rawat inap. B. Tujuan rekam medis. Cara untuk mengingat tujuan rekam medis secara mudah digunakan akronim mnemonik, Alfred, atau administratif, legal, finansial, riset, edukasi, dan dokumentasi, yang berarti mempunyai nilai untuk kepentingan administratif, hukum atau legal, finansial, riset, edukasi, dan dokumentasi. Hatta 1985, yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Aspek administrasi. 2. Aspek medis. 3. Aspek hukum. 4. Aspek keuangan. 5. Aspek penelitian. 6. Aspek pendidikan. 7. Aspek dokumentasi. C. Fungsi rekam medis. 1. Dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. 2. Bahan pembuktian dalam perkara hukum. 3. Bahan untuk keperluan penelitian dan pendidikan. 4. Dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Dan 5. Bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan. D. Manfaat rekam medis. 1. Pengobatan pasien. 2. Peningkatan kualitas pelayanan. 3. Pendidikan dan penelitian pembiayaan statistik kesehatan, pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik. E. Aspek hukum rekam medis. 1. Kerahasiaan rekam medis. 2. Sanksi hukum. 3. Sanksi disiplin dan etik. Ada tiga alternatif sanksi disiplin, yaitu A. Pemberian peringatan tertulis. B. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin. C. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi. 4. Rekam medis mengandung informed consent, dapat berfungsi sebagai alat bukti di dalam proses peradilan. Maka isi rekam medis modern atau contents of a modern medical record harus meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Identification data atau identifikasi data. B. Professional diagnosis atau diagnosis awal. C. Chief complaint atau keluhan utama. D. Present illness atau penyakit yang diderita saat ini atau saat masuk. E. History and physical examination atau sejarah pemeriksaan fisik. D. Consultations atau konsultan atau para konsultan jika lebih dari satu. G. Clinical laboratory reports atau laporan laboratorium klinik. H. X-ray reports atau laporan kamar X-ray. I. Tissue report atau laporan kamar bebat. J. Treatment medical and surgical atau tindakan medis operatif. K. Progress notes atau catatan kemajuan. L. Final diagnosis atau diagnosis akhir. M. Summary atau ringkasan dan autopsy findings atau penemuan otopsi.
Penemuan-penemuan otopsi. Tata cara penyelenggaraan rekam medis di Indonesia ialah sebagai berikut atau pasal 2, 9, 19, dan 20 Perkemenkes nomor 749A garing Menkes garing per garing 9 garing 1989. 1. Setiap sarana pelayanan kesehatan yang melakukan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap wajib membuat rekam medis. 2. Rekam medis itu dibuat oleh dokter dan atau tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan kepada pasien. 3. Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. 4. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi nama dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. 5. Pembentukan kesalahan catatan dalam rekam medis dilakukan pada tulisan yang salah dan diberi paraf oleh petugas yang bersangkutan. 6. Penghapusan tulisan dalam rekam medis dengan cara apapun tidak diperbolehkan. 7. Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat, sedangkan lama penyimpanan rekam medis yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat khusus dapat ditempatkan sendiri. 8. Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dilampaui, rekam medis dapat dimusnahkan. Tata cara permusnahannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 9. Rekam medis harus disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. 10. Pengawasan terhadap penyelenggaraan rekam medis dilakukan oleh Direktur Jenderal. 11. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran lisan sampai pencabutan izin. F. Informed consent. Di dalam rumah sakit, hal mengenai keputusan pasien atau wali dapat ditemukan dengan dua cara. 1. Persetujuan langsung, berarti pasien atau wali segera menyetujui usulan pengobatan yang ditawarkan pihak rumah sakit. Persetujuan dalam bentuk lisan atau tulisan. 2. Persetujuan secara tidak langsung. Tindakan pengobatan dilakukan dalam keadaan darurat atau ketidakmampuan mengingat ancaman terhadap nyawa pasien. Demi menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul, maka sebaiknya rumah sakit melakukan 2 kali pengambilan persetujuan. Apabila ternyata kemudian ada tindakan khusus. 1. Di saat pasien akan dirawat, penandatanganan dilakukan setelah pasien mendapat penjelasan dari petugas penerima pasien di tempat pendaftaran. Penandatanganan persetujuan di sini adalah untuk pemberian persetujuan dalam pelaksanaan prosedur diagnostik, pelayanan rutin rumah sakit, dan pengobatan medis umum. 2. Persetujuan khusus atau informed consent sebelum dilakukannya suatu tindakan medis di luar prosedur di atas, misalnya pembedahan. Dalam masalah persetujuan ini, rumah sakit sering menghadapi permasalahan seperti untuk kasus otopsi dan adopsi. Berkas daripada pasien yang akan diotopsi harus memiliki lembaran perintah otopsi. Perintah pelaksanaan otopsi dapat ditinjau dalam 2 kejadian. 1. Otopsi atas permintaan keluarga pasien, di mana di dalamnya terdapat tanda tangan keluarga si pasien. 2. Otopsi atas permintaan polisi untuk pembuktian. G. Hak dan kewajiban rekam medis. 1. Hak pasien. Terkait dengan pemberian informasi kepada pasien, ada beberapa yang harus diperhatikan. A. Informasi harus diberikan, baik diminta ataupun tidak. B. Informasi tidak boleh memakai istilah kedokteran karena tidak dimengerti oleh orang awam. C. Informasi harus diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien. D. Informasi harus diberikan secara lengkap dan jujur, kecuali dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan atau kesehatan pasien, atau pasien menolak untuk diberikan informasi atau kodeki pasal 5. E. Untuk tindakan bedah atau operasi atau tindakan invasif yang lain, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi. Apabila dokter yang bersangkutan tidak ada, maka informasi harus diberikan oleh dokter yang lain dengan sepengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab. 2. Hak dan kewajiban petugas kesehatan. A. Bagi pasien,
untuk kepentingan penyakitnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. B. Dapat melindungi rumah sakit maupun dokter dalam segi hukum atau mediko-legal. Bila mana rekam medis tidak lengkap dan tidak benar, maka kemungkinan akan merugikan bagi pasien, rumah sakit maupun dokter sendiri. C. Dapat digunakan untuk penelitian medis maupun administratif. Personil rekam medis hanya dapat mempergunakan data yang diberikan kepadanya. 3. Hak dan kewajiban saran pelayanan. Rekam medis sebagai berkas adalah milik dan inventaris sarana pelayanan, tetapi tidak untuk isinya karena isi rekam medis tersebut adalah milik pasien. Dalam kaitan ini, rumah sakit misalnya dapat menolak untuk memberikan berkas rekam medis yang dipergunakan sekalipun kepada pasien yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban sarana pelayanan adalah bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan rekam medis yang baik, termasuk bertanggung jawab pula menyediakan berbagai tenaga, sarana, dan prasarana yang diperlukan. Jika pasien atau pihak ketiga dengan persetujuan pasien meminta isi rekam medis, adalah kewajiban pimpinan sarana pelayanan untuk memenuhinya. H. Alur berkas dan struktur rekam medis. 1. Struktur rekam medis. A. Keluhan utama. Gambaran subjektif yang mempertegas alasan diperlukannya pengobatan medis. B. Penyakit saat ini. Gambaran subjektif tentang perkembangan penyakit pasien. C. Riwayat sakit terdahulu. Gambaran subjektif tentang penyakit sebelumnya, cedera, tindakan atau operasi yang pernah dialami, masa rawat inap sebelumnya, termasuk informasi medikasi sekarang dan alergi. D. Data sosial dan riwayat pribadi. Gambaran subjektif tentang pekerjaan, status pernikahan, kebiasaan, cara, dan gaya hidup. E. Riwayat sakit keluarga. Gambaran subjektif tentang penyakit yang pernah diderita di antara anggota keluarga terdekat. F. Telaahan sistem tubuh. Gambaran subjektif tentang gejala lain atau penyakit yang terdapat pada sistem tubuh. 2. Alur berkas rekam medis. Berikut ini alur dan prosedur rekam medis antara lain: A. Saat pasien datang, petugas pendaftaran harus memastikan terlebih dahulu apakah pasien sudah pernah datang berobat atau belum. B. Apabila pasien sudah pernah datang berobat, pasien tersebut diminta menunjukkan kartu identitas berobat atau KIB. Kemudian catat nomor rekam medis atau nomor RM di tracker untuk mencari dokumen rekam medis di filing. C. Untuk pasien yang tidak membawa KIB tetapi pernah berobat, maka ditanya nama, alamat untuk mencari nomor rekam medisnya di komputer. Apabila sudah ketemu, dicari dokumen RM-nya di bagian filing. D. Apabila pasien belum pernah berobat, maka dibuatkan kartu identitas berobat atau KIB dan kartu indeks utama pasien atau KIUP, baru kemudian dicatat di dalam buku. E. Menyerahkan KIB kepada pasien dengan memberikan saran bahwa KIB atau kartu berobat harus dibawa setiap kali datang berobat. F. Setelah petugas mengetahui poli mana yang akan dituju, pasien dipersilahkan membayar jasa pelayanan di kasir dan menunggu panggilan di poli yang mereka maksud. G. Menerima dokumen rekam medis atau DRM lama dari filing dengan menggunakan buku ekspedisi. Mendistribusikan DRM sesuai unit rawat jalan yang sesuai dengan tujuan pasien berobat oleh petugas dengan menggunakan buku ekspedisi. H. Identitas pasien dicatat di dalam buku register tempat pendaftaran pasien rawat jalan atau TPPRJ untuk keperluan pengecekan jumlah pasien yang terdaftar di TPPRJ setiap harinya. I. Menyimpan KIUP dengan rapi sesuai dengan abjad. J. Melayani pendaftaran pasien peserta Askes dengan menggunakan sistem yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan Askes di mana sistem dan prosedur mengikuti ketentuan perusahaan. K. Mencocokkan jumlah pasien dengan jumlah penerimaan pembayaran bersama-sama kasir dengan menggunakan buku register pendaftaran rawat jalan. L. Membuat laporan harian yang berisi berbagai informasi yang dihasilkan di tempat pelayanan tersebut. I. Sistem rekam medis puskesmas.
Sistem pengumpulan data rekam medis pada tingkat puskesmas pada dasarnya sama dengan rekam medis rumah sakit dengan tahapan sebagai berikut. 1. Penerimaan pasien. Pada tahap ini, pasien mendaftarkan diri sesuai dengan permasalahan kesehatan yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya, akan didistribusikan sesuai dengan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. 2. Pencatatan setiap unit pelaksana pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas atau poliklinik akan mendokumentasikan semua hasil anamnesis, pemeriksaan, dan pengobatan yang telah dilakukan pada semua pasien. 3. Pengolahan data yang telah didokumentasikan akan A. Coding, membuat kode atas setiap diagnosis penyakit berdasarkan klarifikasi penyakit yang ada, berdasarkan pengelompokan penyakit yang dituangkan dalam bentuk kode. B. Indexing, pembuatan indeks, diantaranya indeks rawat jalan, inap, penyakit. Semua ini dipersiapkan untuk membuat laporan statistik rumah sakit. 4. Penyimpanan setiap hasil pemeriksaan dan pengumpulan data yang sudah didokumentasikan akan disimpan sesuai dengan kebijakan puskesmas tersebut. Puskesmas biasanya membuat laporan dan pencatatan bulanan untuk dikirimkan ke tingkat yang lebih tinggi Dinas Kesehatan Kabupaten. Beberapa contoh sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas yaitu A. F1 laporan KIA, B. F1 laporan KB, C. K4 pencatatan akseptor baru, D. Laporan jumlah kunjungan, E. Laporan jenis penyakit pada bulan laporan berdasarkan jumlah kunjungan, F. Laporan PWS KIA, G. Laporan pemberian vitamin A, H. Laporan kegiatan posyandu, dan I. Laporan kelahiran dan kematian. SIMPUS adalah Sistem Informasi Manajemen Puskesmas yang ada di puskesmas atau sistem pengolahan data dan pelaporan yang menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan untuk menilai potensi dari keberhasilan kegiatan pelayanan dalam upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dalam ilmu teori, SIMPUS dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang secara umum banyak dijumpai di puskesmas. SIMPUS mempunyai tujuan pengembangan yang jelas antara lain: 1. Terbangunnya suatu perangkat lunak yang dapat digunakan dengan mudah oleh puskesmas dengan persyaratan yang seminimal mungkin dari segi perangkat keras maupun sumber daya manusia yang akan menggunakan perangkat lunak tersebut. 2. Membantu dalam pengolahan data puskesmas dan dalam pembuatan berbagai pelaporan yang diperlukan. 3. Terbangunnya suatu sistem database untuk tingkat kabupaten atau kota dengan memanfaatkan data-data kiriman dari puskesmas. 4. Terjaganya data informasi dari puskesmas dan dinas kesehatan sehingga dapat dilakukan analisa dan evaluasi untuk berbagai macam penelitian. 5. Terwujudnya unit informatika di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang mendukung terselenggaranya proses administrasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengeluaran kebijakan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. J. Sistem rekam medis. Sistem rekam medis adalah suatu sistem yang mengorganisasikan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen rumah sakit guna memudahkan pengolahan rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. 1. Suatu sistem identifikasi pasien berdasarkan nama. A. Sistem identifikasi pasien alfabetikal murni dari pasien secara langsung. Penulisan nama pasien: 1. Nama diri atau first name, 2. Nama lengkap atau surname. Penulisan nama keluarga selalu dicantumkan terlebih dahulu, lalu diikuti nama diri. B. Sistem identifikasi pasien alfabetikal fonetik. Suatu sistem identifikasi pasien berdasarkan huruf ejaan, tulisan berbeda tetapi lafal atau ejaan sama. C. Sistem identifikasi pasien alphabetical syntax phonetic. Suatu sistem identifikasi pasien berdasarkan lafal ejaan, tulisan sama tetapi lafal atau ejaan berbeda. 2. Sistem identifikasi secara numerial adalah suatu cara pemberian nomor rekam medis kepada seorang pasien pada saat
pasien tersebut melakukan registrasi atau melakukan pendaftaran atau admisi sebagai bagian dari identitas pribadi pasien yang bersangkutan. Tujuan identifikasi pasien secara numerikal adalah antara lain sebagai berikut. A. Mempermudah pencarian kembali dokumen rekam medis yang berisi informasi tentang data pasien dan riwayat penyakit pasien pada sarana pelayanan kesehatan. B. Untuk mempermudah pencarian dokumen rekam medis yang telah disimpan di filing. C. Sebagai pedoman tata cara penyimpanan atau penjajaran dokumen rekam medis. D. Mempermudah identifikasi pada saat pasien registrasi atau pendaftaran. E. Untuk menghindari terjadinya nomor ganda. F. Memudahkan identifikasi kepemilikan berkas rekam medis pada suatu penyimpanan apabila terjadi misfile atau salah simpan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!